to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar LPM, dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti secara online, kita sama-sama pada malam hari ini memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya kita naikkan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah hadir memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diperkirakan oleh Tuhan, yang
diperlakukan oleh Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan malam hari ini. Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka mengalirlah kuasa urapan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat pujian kami, lewat pengagungan kami kepada Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi, ada kesembuhan terjadi malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Engkau dimuliakan lewat pelayanan kami malam hari ini. Nama Tuhan ditinggikan lewat pengagungan kami malam hari ini. Maka kami persiapkan hati kami. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mau tabiskan ibadah malam hari ini. Worship naik malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Amin. Engkau menerimaku, haleluya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengenal aku. Haleluya, terpujilah, terpujilah, terpujilah. Haleluya, haleluya, Yesus Kau segalanya, tiada yang seperti Kau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku
hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Yes, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Come on, menyembahmu, yeah. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti Yesus. Kami mau mengikuti Yesus seumur hidup kami, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, yes, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Lagi menyembahmu,
pujian dari mulut kami. Kami nyanyikan nyanyian-nyanyian pujian di hati kami. Oh, haleluya. Kau taruh kecapimu di mulut kami, sehingga ada perkenananmu Tuhan di hati kami. Oh, kau taruh kecapimu bagiku, kau taruh perkenananmu bagiku, kau taruh destiny besar bagiku, bersujud di hadapan tahtamu. Oh, kau taruh kecapimu bagiku, taruh perkenananmu Tuhan. Kau taruh perkenananmu bagiku, kau taruh destiny besar bagiku, bersujud di hadapan tahtamu. Taruh, kau taruh kecapimu bagiku. Oh, kau taruh perkenananmu bagiku, kau taruh destiny besar bagiku, bersujud di hadapan tahtamu. Kau taruh di mulutku. Oh, kau taruh di mulutku nada-nada hasbamu, seperti gelombang air terjun di tamanmu. Taruh di mulutku
sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hina selamanya. Semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hineni yang kekal selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hineni yang kekal selamanya. Di masa inilah ku ada, dan diciptakan ku mengakhiri sebuah dengan kemenangan, kepastian, kejayaan bagi rajaku di pesta kemuliaanku. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hineni yang kekal selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hineni yang kekal selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. kabut cinta Kami hineni beri penyembahan kami, hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian kabut cinta hineni yang kekal bumi dan semuanya akan lenyap, hanya
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Ku berkatakan kesembuhan, ku berkatakan kelembapan.
adalah malam terobosan bagi kami semua pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Membawa kesembuhan, membawa kelepasan. Memberikan berkat-berkatnya yang begitu dahsyat atas kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan malam hari ini adalah malam terobosan bagi kami ya Tuhan. Karena Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini adalah malam di mana kami rindu hadirat-Mu terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus menyentuh dan hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Berkata-katalah atas kami, berikan pesan-pesan-Mu yang dahsyat itu Tuhan atas kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara semua. Sekali lagi shalom. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan terobosan yang dahsyat itu atas kita semua saudara. Nah saudara, malam hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 saudara. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, untuk saudara semua, dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah saudara, 1 Petrus 4 ini mengingatkan kepada kita malam hari ini saudara. Jadi katakan yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kita tahu semua bahwa bagaimana Yesus menderita sampai pada akhirnya ada di kayu salib saudara. Dan begitu pula Alkitab katakan kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya ada sebuah keselarasan pikiran Kristus dengan pikiran kita semua. Katakan amin. Ada sebuah kesamaan, ada sebuah kemiripan saudara, antara pikiran Kristus dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita dan pikiran Kristus saudara. Kalau Kristus sudah menderita seperti itu saudara, Alkitab mengatakan dengan pikiran yang demikian kamu juga harus mempersenjatai. Artinya pikiran yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus. Bukan pikiran-pikiran yang duniawi saudara, tetapi pikiran surgawi saudara. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah saudara, apa itu penderitaan badani? Penderitaan badani adalah kita melawan hawa nafsu kita. Sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, sesuatu yang membuat kita kehilangan kendali saudara. Keinginan manusia adalah keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika pikiran kita adalah pikiran Kristus, selaras dengan pikiran Kristus, maka
secara manusia ini adalah penderitaan badani untuk kita saudara. Tetapi orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang selalu berpikiran Kristus dalam hidupnya, dia siap menderita penderitaan badani ini. Untuk menjadi orang-orang yang kudus. Untuk menjadi orang-orang yang berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 mengingatkan kepada kita saudara. Penderitaan-penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu gak seberapa saudara. Kalau kita bandingkan sama Tuhan Yesus saudara, wow kita gak ada apa-apanya saudara. Tetapi Yesus mau menanggung itu. Sebuah penderitaan badani. Sampai dia ada di atas kayu salib. Kita harus sepakat. Kita harus selaras pikiran kita dengan dia saudara. Katakan amin. Yang kedua dikatakan begini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Dalam waktu yang sisa. Artinya kita nggak tahu kapan kita selesai di muka bumi ini sudah. Tetapi Alkitab mengatakan dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang sisa ini, ayo pergunakan waktu-waktu hidup kita untuk keinginan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Bapa, saudara. Supaya apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusiamu, tetapi menurut kehendak Allah, saudara. Artinya begini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini semakin jahat, kita nggak tahu kapan kita selesai di dunia ini, saudara. Tuhan punya waktu untuk kita, Tuhan punya deadline, Tuhan punya tanggal-tanggalnya untuk kita, saudara. Tapi ini yang Tuhan inginkan di waktu yang sisa ini. Mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, saudara. Amin. Mari kita pergunakan waktu hidup kita hanya untuk menyembah Dia. Selaras dengan pikiran Kristus. Selaras dengan kehendak Bapa, saudara. Katakan amin, saudara. Yang ketiga dikatakan begini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, seringkali kita mengikuti keinginan-keinginan manusia. Keinginan-keinginan orang lain, saudara. Alasannya apa? Gue gak enak hati kalau gue gak lakukan ini. Gue gimana dong perasaan gue nantinya dia, ya kan? Jadi dia melakukan kehendak manusia, saudara. Bukan melakukan kehendak Bapa. Makanya dikatakan sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kita sepaham dengan orang-orang itu. Daripada kita kehilangan teman, daripada kita kehilangan persahabatan, yuk ya udahlah daripada dia marah. Walaupun itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan kehendak surga, ya udahlah, aku lakukan juga. Nah, ini maksudnya saudara. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita ikut di dalamnya, saudara. Kita ikut. Kalau di dalam ayat 4-nya dibilang begini. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan dirimu bersama-sama dengan mereka, saudara. Artinya begini. Ketika kita hidup di dalam kehidupan Kristus, ada dalam kehidupan kita, saudara. Ketika pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, kita tidak hidup dalam melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Maka di ayat 4 bilang begini, mereka heran. Kenapa heran? Bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama, saudara. Kok lu beda sekarang? Kok lu tampil beda? Pola pikir lu beda, cara bicara lu beda. Cara hidup lu sekarang kok beda, nggak seperti yang dulu, saudara.
Itu Alkitab mengatakan marilah kita sama-sama mempergunakan waktu hidup kita dengan baik, saudara. Kenapa? Karena ada waktunya kita selesai di dunia ini, saudara. Dunia boleh heran sama kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak turut mencemplungkan diri kita dalam pergaulan-pergaulan sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, saudara. Dan mereka heran. Biarkan dunia heran atas kehidupan kita, saudara. Biarkan dunia terheran-heran. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada firman yang hidup dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak mencemplungkan. Kita tidak serupa segambar dengan mereka. Kita tidak membuat mereka mengikuti kehendak-kehendak orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, ini yang harus kita pahami bersama. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percayanya Tuhan, saudara. Ada hal-hal yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, penderitaan badani. Itu Yesus sudah alami, saudara. Tapi hari ini, malam hari ini ada pesan Tuhan. Ketika kita hidup dalam penderitaan badani, kita nggak ngikutin apa keinginan duniawi, itu adalah sebuah penderitaan badani. Artinya kita telah berhenti berbuat dosa dan kita tidak lagi melakukan hawa nafsu duniawi ini. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi ini, saudara. Kenapa? Karena kita sudah selesai di situ. Amin. Kita terus mempergunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mumpung masih bernafas, lakukan yang terbaik untuk sesama. Mumpung masih hidup di dunia ini, mari kita terus menyembah Dia. Melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita dilihat sama mereka, lu beda. Lu tampil beda sekarang. Kenapa? Karena kita tidak mencemplungkan. Kita tidak memberikan diri kita ke dalam dunia ini, saudara. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini. Tapi kita tetap melakukan kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran Kristus, saudara. Amin. Kita masuk di ayat 18-nya, saudara. Dikatakan begini di ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sekali lagi, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sedangkan orang benar saja nyaris tidak diselamatkan. Apalagi nasibnya dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang fasik dan orang-orang berdosa. Apa yang terjadi, saudara? Kenapa? Orang benar saja nyaris tidak diselamatkan. Ini Alkitab mengatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang berdosa dan orang-orang fasik, saudara? Jadi ini yang harus kita pahami bersama malam hari ini. Sebuah renungan yang indah yang Tuhan berikan atas kita semua. Supaya ini menjadi perenungan, menjadi rema yang luar biasa. Sekali lagi mari kita pergunakan waktu hidup kita dengan baik. Mari kita sepakat dengan Tuhan. Kalaupun ada penderitaan badani, biarkan saja. Kenapa? Karena kita telah berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kekudusan ilahi. Ada peringatan dari Tuhan, saudara. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar hampir-hampir jatuh, saudara. Bagaimana nasibnya dengan orang-orang berdosa dan orang-orang fasik? Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Amin. How great
God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great, and always sing, how great, and always sing, how great is our Inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Melalui worship night LPM ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang mendengar, melihat, baik di online maupun di onsite Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Aba, melalui firman yang sudah dibentangkan dan kami dengar ya Aba, kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kekuatan yang baru diterima setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami semua ya Aba. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita akhiri di dalam doa berkat. Saudara-saudara, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kita didapati setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di lembah pujian ada sukacita. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Allah dahsyat, hey hey, Allah dahsyat, hey hey, Allah dahsyat. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Allah dahsyat, hey hey, Allah dahsyat, hey hey.